Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Hobi Main Burung. Ruang di mana kita mencoba mengenal lebih dalam dan memahami burung kita. Dari cara mereka hidup, merespons, dan bertumbuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Episode kali ini seperti biasa berawal dari pertanyaan di kolom komentar. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah murai batu muda bisa stabil di lapangan? Jawabannya, bisa. Tapi ada satu tapi yang besar di sana. Di dunia murai batu, ada satu tahap yang sering jadi bahan perdebatan. Tahap yang menentukan apakah seekor burung akan tumbuh menjadi petarung sejati atau justru padam sebelum waktunya. Tahap itu adalah masa pastol. Murai batu muda yang penuh energi, tapi mentalnya masih rapuh. Banyak yang bertanya, apakah pastol bisa stabil di lapangan? Kalau iya, kapan waktu yang tepat untuk menurunkannya? Seberapa sering harus digantang? Bagaimana cara melatih mentalnya tanpa membuatnya trauma? Ada juga yang penasaran, kenapa sebagian pastol terlihat gagah di rumah, tapi begitu masuk gantangan, langsung ciut nyali? Dan apakah semua pastol wajib dilatih di gantangan sejak dini? Di video ini, kita akan membahas semuanya. Mulai dari rahasia perawatan harian agar gacor, pakan yang tepat, cara mengondisikan mental hingga langkah demi langkah melatih pastol di lapangan, supaya siap menghadapi dunia gantangan tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi, sebelum Anda memutuskan kapan pastol Anda harus tampil, tonton video ini sampai habis, karena disinilah jawabannya. Segmen 1. Pengertian pastol. Murai batu muda, atau yang biasa disebut pastol, memang punya energi yang melimpah. Tenaganya seperti air yang mengalir deras. Suaranya kadang sudah keluar panjang-panjang, gerakannya gesit. Tapi ingat, jiwanya belum matang. Burung muda ibarat remaja yang baru mengenal dunia. Dia masih mencari bentuk, belum kokoh menghadapi tekanan mental dari suasana gantangan. Gemuruh suara burung lain, teriakan penonton, tiupan angin kencang di lapangan. Semuanya bisa menjadi beban yang tidak terlihat. Kalau dipaksa tampil terlalu dini, apalagi harus bertarung melawan burung-burung senior yang sudah kenyang pengalaman, mentalnya bisa terguncang. Akibatnya, dia bisa kehilangan rasa percaya diri, bahkan menurun performanya di rumah. Itulah sebabnya, perawatan pastol bukan hanya soal membuatnya gacor. Selain menjaga kestabilan mental, fisiknya juga harus benar-benar siap. Dan semua itu dimulai dari perawatan sehari-hari yang disiplin. Segmen 2. Pondasi rawatan harian. Pondasi awal agar pastol gacor adalah dengan for berkualitas, kaya protein dan nutrisi seimbang untuk memastikan pertumbuhan otot dan daya tahan tubuh tetap prima. Untuk lebih lengkapnya tentang for, ada di video sebelumnya. Lalu untuk extra fooding, jangkrik 3-5 ekor pagi dan sore, tapi jumlahnya disesuaikan dengan karakter burung. 3-5 hanyalah pondasi awal saja. Sesekali berikan kroto segar seminggu 2 kali, untuk menjaga birahi tetap stabil dan suara tetap jernih. Untuk porsi mandi, cukup 2-3 kali seminggu. Jemur ringan di pagi hari selama 20-30 menit, cukup untuk menghangatkan tubuh dan membantu metabolisme. Tapi jangan sampai membuatnya terengah-engah karena kepanasan. Ingat ya, yang saya sampaikan adalah pondasi awal. Terus evaluasi keadaan burung setelah dijemur. Untuk pengkondisian mental juga penting, karena pastol cenderung mudah kaget.
Simpan di tempat yang cukup ramai agar terbiasa dengan aktivitas manusia. Tujuannya bukan membuatnya stres, tapi membiasakan diri pada dinamika sekitar. Latihan fisik juga boleh, namun porsinya jangan digeber. Jika tersedia umbaran, gunakan sekali seminggu untuk menjaga kekuatan otot sayap dan melatih pernapasan. Dan jangan digebrak, biarkan dia mengenal umbaran dulu. Biarkan dia nyaman, agar kedepannya dia tidak tajet. Ingat, satu kunci sederhana ini. Jangan samakan pastol layaknya murai senior. Kita tidak sedang mengejar piala hari ini. Kita sedang membangun fondasi untuk masa depannya. Kalau nanti waktunya tiba dan dia sudah matang, gantangan bukan lagi tempat yang menakutkan baginya. Dia akan berdiri tegak di atas tangkringan, membuka suara dengan percaya diri, karena dia lahir sebagai petarung sejati, bukan korban dari ambisi pemiliknya sendiri. Segmen 4. Lapangan lomba. Jujur saja, mungkin sebagian pemula tidak tahu hal ini. Di lapangan kadang kita menemui murai tua yang terlihat seperti burung muda. Ada juga burung yang secara umur sudah matang, tapi sengaja dimainkan di kelas muda. Karena tampilannya masih imut-imut, tubuhnya kecil, kakinya bersih. Inilah yang saya sebut sebagai burung siluman. Tampil di kelas yang bukan seharusnya. Bagi pastol asli, ini bisa menjadi mimpi buruk. Bayangkan burung muda yang masih polos dan belum matang mental harus menghadapi tekanan penuh dari burung dewasa yang sudah terbiasa adu mental. Sama seperti anak sekolah SD yang baru belajar berpidato, tapi langsung disuruh berdebat melawan mahasiswa. Hasilnya bisa ditebak, terintimidasi, grogi, bahkan kehilangan keberanian. Itulah sebabnya, saya lebih memilih menyimpan murai muda untuk waktu yang tepat. Biarkan dia berproses di rumah. Biarkan dia membentuk karakter, membangun rasa percaya diri, memperkuat mental, dan menyiapkan fisik. Karena terlalu sering menggantang pastol yang belum siap, sama saja seperti membiarkan anak kecil ikut lomba kelas berat. Mungkin dia tidak langsung cedera, tapi luka di mentalnya bisa membekas lama. Segmen 4. Kapan digantang? Tentu saja ada kalanya kita ingin melatih murai muda agar suatu hari nanti siap tempur. Tapi proses ini bukan soal berapa kali dia turun lomba. Lebih penting adalah bagaimana kita memperkenalkannya pada dunia gantangan. Tahapannya seperti ini. 1. Perkenalan suasana. Tidak ada lawan. Tidak ada teriakan penonton dari dekat. Hanya memperkenalkan suasana gantangan. Udara terbuka. Angin yang berhembus. Sayup-sayup suara pertempuran. Baik dari suara burung lain ataupun teriakan penonton. Semuanya bisa menjadi beban yang tidak terlihat. Biarkan pastol duduk di sana, mendengar, mengamati, dan menyimpan memori bahwa tempat itu adalah gantangan. 2. Masuk ke suasana gantangan yang sepi. Hanya ada sedikit peserta. Hanya ada sedikit burung lain. Ada gerakan orang tapi belum terlalu ramai. Biasa kita sebut latber atau latihan bersama. Tapi tetap kalau bisa cari yang sepi-sepi saja dulu. Jangan kegantangan yang ramai. 3. Turun di lapangan sesungguhnya. Saat mentalnya sudah tenang, bulunya tidak mudah mengembang, dan dia mau tampil tanpa terpancing berlebihan. Itu adalah tanda bahwa dia sudah ada kesiapan. Tapi tetap, pilih suasana yang relatif bersahabat, bukan kelas penuh tekanan. Dan ingat hal ini, sesiap apapun burung kita, tetap jangan terlalu sering digantang. Ingat ya, gantangan masa pastol hanya untuk memperkenalkan dan pengalaman dia, bukan untuk ambisi. Kalaupun juara, anggap saja itu bonus, untuk menjaga semangat kita terus merawatnya dengan konsisten. Jadi, kalau boleh saya berikan saran, ingatlah kata-kata ini. Kemenangan terbesar pastol bukan saat dia juara, tapi saat dia pulang dari gantangan dengan mental tetap utuh bahkan sedikit lebih percaya diri dari sebelumnya.
Karena dari titik itulah, perjalanan menuju juara sesungguhnya dimulai. Merawat murai batu muda bukan perkara instan. Ia butuh waktu, perhatian, kesabaran, dan yang terpenting, kesadaran bahwa setiap langkah kecil hari ini akan membentuk siapa dia di masa depan. Dan sebenarnya channel ini pun sama. Anggap saja channel ini adalah burung kita bersama. Ia butuh rawatan agar tetap sehat, semangat, dan stabil performanya. Setiap like, setiap komentar, setiap kali Anda menekan tombol subscribe, itu ibarat rawatan pagi yang memberi energi baru. Jadi, kalau Anda ingin channel ini terus berkicau, terus memberi inspirasi, mari kita rawat bersama. Like videonya, tulis pengalaman Anda di komentar, dan subscribe. Siapa tahu, konten saya selanjutnya bisa bermanfaat untuk murai batu kesayangan Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Hobi Main Burung.